Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya presenter yang mendapatkan penghargaan sebagai pembawa berita terbaik 2027 Sukatoro kembali untuk Anda di Berita dari Neraka. Saya tahu saya dan tim redaksi kami lama menghilang. Alasannya terus terang karena sejujurnya tidak terlalu banyak berita yang membakar gelora dalam jiwa dan membuat kami ingin membahasnya. Biasa-biasa saja berita belakangan ini. Dan terus terang kami agak sibuk. Berapa saat yang lalu kan Glenn Fredly meninggal dunia. Terus di Alam Baka menggelar konser 7 hari 7 malam di surga, sehingga banyak sekali penghuni neraka yang begitu ingin nonton mereka kabur. Jadi saya banyak meliput soal kaburnya warga neraka untuk menyusup ke surga agar bisa menonton konsernya Glenn Fredly. Cukup dramatis. Tapi sekarang kami kembali membacakan berita-berita yang panas dari neraka. Ini dia berita pertama. Diambil dari CNN Indonesia, Kementerian Agama minta maaf pejabat Muslim jadi PLT atau Pelaksana Tugas Dirjen Katolik. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nurholis Setiawan, meminta maaf soal penunjukan pejabat beragama Islam sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Ini sangat mengecewakan. Ketika baca pertama kali beritanya, tentu saya cemas, saya terkejut. Kenapa orang Islam ditunjuk jadi pelaksana tugas Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik? Kenapa? Emang nggak boleh? Boleh orang Islam disuruh jadi Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik. Ya cuman kan bukan agama Katolik, jadi butuh waktu untuk belajar. Nyuruh orang Islam jadi Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik itu seperti nyuruh orang buta nyetir angkot. Ya bisa, tapi nggak buru-buru karena jalannya mesti sambil ngeraba. Dan lagi pula, ternyata ini sebuah kesalahpahaman. Nurholis mengaku kurang cermat membaca aturan penunjukan PLT sehingga kurang tepat memberi masukan kepada Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama. Beliau mengatakan beliau berpegangan pada aturan dan dari Kementerian Keuangan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar PPSM. Ya, tapi kan bukan berarti Islam juga dong, Pak. Karena takutnya menyebabkan kebingungan di antara masyarakat. Ada gosip bersirkulasi dan memang ini juga ketahuan karena sempat dibahas di masyarakat. Kan bingung. Kenapa? Kok bisa ya orang Islam jadi Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik? Nanti ada aja yang bilang, wah jangan-jangan orang Islam jadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik karena ingin membimbing masyarakat Katolik kembali ke jalan yang benar. Bukan kata saya, kata orang misalnya. Oke, next, berita selanjutnya. Diambil dari CNN Indonesia, Genichi Mitsuhashi adalah sarjana pertama program studi ninja. Jepang dan ninja adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Betul, sama seperti Jepang dan Doraemon, serta Jepang dan Miyabi, juga Jepang dan Sukatoro.com. Sekedar informasi, Sukatoro.com bukan website saya, jadi bukan kayak Panji.com atau Meririana.com. Sukatoro.com itu isinya ya lihat saja sendiri, tapi pastikan Anda membuka website tersebut dengan proxy dan dalam kondisi tidak lagi makan. Selanjutnya, tak dipungkiri banyak orang ingin menjadi ninja dengan segala teknik dan kemampuan bela dirinya. Jika Anda termasuk orang yang ingin jadi ninja, kini impian Anda terwujud. Jepang sudah menghasilkan lulusan program studi ninja pertamanya.
Sarjana lulusan ninja pertama ini bernama Genichi Mitsuhashi menghabiskan 2 tahun mengasah keterampilan seni bela diri dan mempelajari martial arts. 2 tahun, lebih singkat daripada kuliah S2. Rasanya kalau kampus ini berdiri di Indonesia, akan ada banyak orang-orang yang terjun dan bergabung di perguruan tinggi tersebut. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang-orang di Indonesia yang punya kemampuan bagaikan ninja. Yaitu orang-orang yang pinjam duit kepada kita, aktif di Twitter dan sosial media, tapi ketika kita WhatsApp untuk kita tagih, menghilang begitu saja. Ninja Ger. Berita selanjutnya kami ambil dari kumparan.com. Roni Bugis, polisi penyerang Novel Baswedan, divonis 1,5 tahun penjara. Roni Bugis terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dihukum 1,5 tahun penjara. Dinilai terbukti melakukan penyerangan terhadap penyidik senior KPK tersebut. Hakim menilai Roni Bugis yang merupakan seorang polisi bersalah memenuhi unsur dalam dakwaan subsidiar. Pasal 3, panjangannya juga tidak peduli. Ancaman maksimal adalah 7 tahun penjara. Maksimalnya. Atas putusan ini Roni Bugis menyatakan menerimanya. Ya iyalah, orang cuma 1,5 tahun, maksimal 7 tahun, dikasih 1,5 tahun, ya jelas diterima dong. Sementara jaksa menyatakan masih pikir-pikir. Wah, ini jaksa yang sempat kami bahas juga menuntut ya, jaksa menuntut keduanya dihukum 1 tahun penjara. Ternyata 1,5 tahun penjara. Jaksa masih mikir-mikir. Kita tidak tahu mikir-mikir apa. Jangan-jangan jaksa mikir-mikir, kayaknya masih bisa lebih sedikit lagi begitu. Mungkin, ger dong. Nah, dalam kasus ini terdapat terdakwa lainnya yaitu Rahmat Kadir. Ia juga dijadwalkan menjalani sidang vonis hari ini, namun di sidang secara terpisah. Roni Bugis adalah orang yang membonceng Rahmat Kadir, sementara Rahmat Kadir ialah orang yang menyiram air keras kepada Novel Baswedan. Putusan Roni Bugis tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun penjara. Tuntutan ini menjadi polemik karena jaksa dinilai seolah tak yakin atas pembuktian dakwaannya sendiri. Ya, sorotan lain ialah jaksa yang tak menerapkan dakwaan primer dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jaksa menyebut pasal itu tak terbukti karena terdakwa dinilai tak bermaksud menyiram air keras ke mata Novel Baswedan. Ya, ini pernah kita bahas. Kelihatannya Pak Jokowi harus memilih jaksa yang baru. Dan kami, redaksi dari Berita dari Neraka, punya 2 nama yang tepat untuk menjadi jaksa agung. Yang pertama adalah Deddy Cahyadi Corbuzier. Deddy Cahyadi Corbuzier adalah content creator yang dikenal merupakan seorang fasilitator kepada orang-orang blunder. Itu prediksi kami akan menjadi jaksa yang tepat dan keras. Karena pertama-tama fisiknya yang besarnya mengagumkan akan membuat orang-orang yang jahat terintimidasi. Mereka akan takut dan mungkin mereka akan mengaku sendiri kalau mereka bersalah dan menerima dihukum sekeras-kerasnya daripada dibentak oleh Deddy Corbuzier. Dan tentunya kalau Deddy Corbuzier menjadi jaksa, kita semua akan mau nonton sidangnya. Sebagaimana kita semua nonton siapapun yang ada di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Menteri, orang nggak penting, 1 juta penonton. Kalau misalkan Deddy Corbuzier jadi jaksa, mungkin kita akan menyaksikan. Asal dia tidak kehilangan ciri khasnya, yaitu berbicara kepada berbicara kepada hakim dengan panggilan smart people. Keren dong. Kepada smart people yang terhormat, majelis hakim disebut sebagai smart people, dan membuka argumennya dengan we go in 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Usul kedua kami yang tepat menjadi jaksa adalah Regen. Aduh. Orang ini marah-marah mulu kerjanya. Kami cukup yakin dia cukup tegas untuk memberikan hukuman terkeras kepada siapapun. Dengan syarat orang itu berhasil memancing amarah dari Regen. Tepat sekali. Ger. Berita selanjutnya kami ambil dari kompas.com. Jokowi minta vaksin COVID-19 selesai dalam 3 bulan. Tim mengatakan tidak bisa. Presiden Joko Widodo menerima tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar vaksin COVID-19 asal China yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis dapat diselesaikan dan tersedia dalam 3 bulan ke depan.
Demikian diungkapkan Koordinator Uji Klinis Vaksin COVID-19 yang juga Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil usai pertemuan. Beliau mengatakan arahan khusus dari Pak Presiden usahakan vaksin corona ini cepat ada kalau bisa 3 bulan. Namun tim tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Kusnandi menyebut tim riset uji klinis vaksin COVID-19 bekerja sangat hati-hati sehingga tak mungkin dapat dirampungkan dalam 3 bulan saja. Memang begitu. Kalau kerjanya hati-hati, nggak bisa buru-buru. Kalau selalu pengen cepet-cepet, kami bilang nggak bisa 3 bulan karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Kusnandi dan tim memperkirakan proses uji klinis baru bisa selesai Januari 2021 mendatang. Tapi kepada Bapak Jokowi yang terhormat, sekiranya Bapak kecewa, tidak apa-apa, kalau tidak bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dalam 3 bulan, kami sudah mengumpulkan sejumlah hal yang bisa terjadi dalam 3 bulan. Seperti contohnya, bayi dalam kandungan 3 bulan bisa mendengar suara. Sayangnya tapi walaupun bisa mendengar, belum bisa diajak ngobrol. Karena kalau bayi dalam kandungan 3 bulan diajak ngobrol, mungkin dialognya akan menyenangkan. Hai, kandungan 3 bulan, kamu bisa mendengar? Bisa. Apa yang kamu dengar dari sana? Aku mendengar ketidakadilan hukum. Wah, itu yang terjadi. Yang kedua, yang juga bisa terjadi Pak Jokowi dalam waktu 3 bulan adalah mengubah modal 900.000 jadi 1,4 miliar. Nah, itu bisa tuh dalam 3 bulan. Jadi kalau mau menjadi kaya mendadak 3 bulan masih memungkinkan. Juga satu lagi Pak Jokowi yang bisa terjadi dalam 3 bulan adalah turun 13 kg dalam 3 bulan. Dilakukan oleh rekan kami Panji Pragiwaksono dan dibahas di YouTube-nya. Tapi Pak, ada satu hal yang juga bisa dilakukan dalam 3 bulan. Kalau memang ingin mengatasi COVID-19 dengan lebih baik. Oh bukan vaksin. Vaksin kan nggak bisa 3 bulan. Tahu nggak Pak, apa yang bisa dilakukan dalam 3 bulan supaya penanganan COVID lebih baik? Reshuffle menteri. Jangankan 3 bulan, 3 hari juga bisa tuh. Sekian dari kami, pembahasan di Berita dari Neraka. Semoga Anda merindukan kami kembali. Kami akan selalu ada untuk Anda, membawakan berita-berita yang panas. Dari mana? Dari neraka. Terima kasih. Sampai jumpa.